selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya pada hari Minggu ini? Pasti baik semua kan? Oh iya, syukur puji Tuhan, semua baik. Abang atau sekolah minggu juga baik kabarnya. Syukur kembali adik-adik kita bisa bertemu kembali pada hari Minggu ini. Ibadah kita ibadah online. Meskipun kita beribadah di rumah, tapi abang percaya dan kakak juga percaya adik-adik tetap semangat kan? Ya pasti dong, adik-adik kan hebat, kita semangat meskipun kita ibadahnya terpisah menurut masing-masing, tapi kita semangat memuji Tuhan. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik kira-kira tahu nggak tema pada hari Minggu ini apa untuk ibadah kita? Temanya pada minggu ini adalah Tuhan mengasihi aku dan kamu. Jadi adik-adik dikasih oleh Tuhan, baik laki-laki, perempuan, SD, SMP, semua dikasih oleh Tuhan. Begitu juga dengan abang dan kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau nyanyi, kita bernyanyi dengan sepenuh hati. Kita bawakan satu pujian, yaitu dengan judul Yesus Cinta Semua Anak. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan hukum Taurat yang ke-8 dan salah satu dari teman kita akan mengucapkannya. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri, patik pawaluhon, unang ho manako. Hai adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu buah lagu. Judulnya Kasih Yesus Manis dan Indah. Tahu lagunya? Kalau tahu kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu HKBP Banjarmasin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Salah seorang dari teman kita akan membacakannya untuk kita. Shalom. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan kita pada hari Minggu ini mengingatkan anak-anak sekolah minggu, mengingatkan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan agar mengetahui, mengingat bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara-saudari. Tuhan mengasihi aku dan kamu. Tuhan mengasihi kita semua. Dalam kehidupan ini tentu kita sering sekali selalu diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi. Anak-anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin harus tetap mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Sama seperti cerita pada nats khotbah pada hari ini, di mana Petrus dan Kornelius dari kasih Tuhan, di mana Kornelius adalah seorang Romawi yang berbeda dengan orang Yahudi. Pada saat itu orang Romawi dan Yahudi saling bertolak belakang. Orang Romawi tidak mempercayai orang Yahudi, begitu juga orang Yahudi tidak mempercayai orang Romawi, karena mereka berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan. Tapi pada saat itu Kornelius yang seorang Romawi tetap memuja Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, diingatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia memanggil prajuritnya, pengawalnya untuk menjumpai Petrus dan memanggil dia ke rumahnya. Walaupun Kornelius tahu bahwa orang Yahudi dan orang Romawi tidak akan bersatu, tapi dia mau memanggil Petrus karena Tuhan telah menyuruh dia. Tuhan telah menyuruh Kornelius agar menjumpai Petrus. Di sini dapat kita lihat, walaupun mereka saling tidak menyukai sebelumnya, tetapi karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan, maka Kornelius dan Petrus bisa dipersatukan. Semua orang adalah dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Kita dapat melihat Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua umat manusia, bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin saja, tetapi semua kita, semua orang yang ada di dunia ini, Tuhan Yesus telah selamatkan. Mari kita lihat suatu cerita yang dapat melihat, menunjukkan bagaimana kisah mengasihi daripada seseorang. Saling menghargai. Ada apa, Tuan? Singkirkan pengemis itu, mengganggu pemandangan saja. Baik. Cepat. Hei pengemis, jangan duduk di sini. Cepat, cari tempat lain saja.
Tuan, semuanya sudah beres. Saya sudah mengusir pengemis yang ada di depan itu. Nah, bagus. Dia kan hanya duduk di situ, tidak mengganggu kan? Dengar, pengemis itu kotor dan bau. Apalagi dia duduk di depan rumah kita. Ayah? Sudahlah, jangan banyak bicara. Afu, hari ini aku ada janji dengan siapa saja, ha? Dengan Pak Li. Bu, aku harus pergi. Aku ada janji dengan orang. Aku akan pergi setelah makan. Kalau bicara jangan keras-keras di depan istriku. Kau ini bodoh sekali sih. Baik Tuan. Saya tidak akan mengulanginya. Cepat, kau usir dia sekarang. Ayo cepat, pergi dari sini. Cepat. Bapak pasti lapar. Ini ada sedikit makanan. Oh, terima kasih, Bu. Terima kasih. Titi, pelan sedikit. Aku tidak bisa mengejarmu. Kau masih tidak mengerti juga ya? Pergi. Maaf, Kau ini Tuan. merusak pemandangan. Kau tahu kan, banyak orang penting yang datang kemari. Ayo cepat, pergi. Iya. Pak Wang, Apa? kata guru tidak apa-apa. Apa? Guru bilang mereka memang tidak punya uang, tapi mereka tidak berbahaya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Pak Wang, guru bilang jika punya keranjang besar, kita bisa membawa banyak sayuran. Maksudnya? Toleransi adalah yang diperlukan oleh orang yang terhormat. Apa? Bukan begitu. Hanya saja jangan setega itu. Sudahlah, pergi kalian. Ayo pergi. Aduh. Cepat pergi. Maling, ada maling. Hei, siapa kau? Berani masuk kemari? Tuan, saya sudah menangkap malingnya. Tata, Titi, apa kalian kenal dengan pengemis itu? Ibu Wang, hari itu pertama kali kami bertemu dengannya. Aku tidak ingat kalau pernah bertemu sebelumnya. Baguslah. Dia sudah bantu kita menangkap pencurinya. Kalau tidak, pasti semuanya berantakan. Tapi sekarang, dia hilang entah kemana. Sampai belum sempat mengucapkan terima Aku kasih. tahu dia orang yang baik dan aku benar. Suamiku, kau selalu berpikiran sempit. Iya, waktu itu aku salah sangka. Maaf. Pak Wang, waktu itu aku tidak seharusnya bilang kalau Anda orang yang kejam. Maaf ya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Toleransi membawa rasa hormat. Kita harus menghargai satu sama lain. Dengan begitu, baru bisa punya teman di mana saja. Ayah dengarkan apa kata guru? Pak Wang, Bu Wang, teh ini baru diseduh. Silahkan diminum. Terima kasih, Tata. Terima kasih. Pak Wang, setelah kejadian ini tadi, Pak Wang jangan lagi berpikiran sempit ya. Iya, aku tidak akan seperti itu lagi. Nah, adik-adik, kita telah menyaksikan cerita seorang pengemis yang mengemis di depan rumah orang yang kaya. Tetapi orang kaya ini mengusir pengemis itu karena dia menganggap kalau pengemis ada di situ maka rumahnya tidak indah lagi, rumahnya tidak akan bersih lagi. Tetapi apa yang kita lihat, walaupun pengemis ini diusir, pengemis ini dicaci, pengemis ini diejek oleh orang kaya ini, tetapi dia tetap berada di situ. Dia pergi lalu kembali lagi untuk meminta bantuan daripada orang lain. Suatu ketika orang kaya ini tidur pada malam hari dan apa tadi adik-adik?
ada seorang pencuri yang ingin masuk ke dalam rumahnya, tetapi pengemis ini, walaupun dia disakiti oleh orang kaya, dia tetap menolong rumah orang kaya ini, sehingga rumah itu tidak jadi dimaling, rumah itu tidak jadi dicuri, melainkan menjadi suatu kebahagiaan. Rumah itu selamat. Di sini orang kaya baru menyadari bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat itu tidak baik, dan dia mengubah pikirannya, mengubah prinsipnya, dan mengubah hatinya, karena orang miskin tadi, pengemis tadi telah menyelamatkan kehidupannya. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu HKBP Banjarmasin, kita telah mengetahui perbuatan Tuhan bagi kita. Adik-adik sekolah minggu diberikan kehidupan, adik-adik sekolah minggu diberikan keluarga yang indah, dapat melakukan ibadah minggu, dapat sekolah, makan, dan lain sebagainya. Itu semua karena berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu harus mau saling mengasihi. Anak-anak sekolah minggu harus mengasihi dengan cara jangan mengejek orang lain. Anak-anak sekolah minggu harus menghargai agama orang lain. Anak-anak sekolah minggu juga harus menghargai budaya orang lain. Jangan karena temannya tidak memiliki apa-apa lantas dijauhi, jangan. Kawannya memiliki kekurangan lantas jauhi, jangan. Tetapi kita semua harus saling mengasihi, karena Tuhan Yesus telah mengasihi anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, dan semua orang yang ada di dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang telah sampai kepada kami beserta anak-anak sekolah minggu pada hari ini, yang mengingatkan kami agar kami tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun banyak perbedaan, tapi karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami akan tetap mengasihi orang lain. Walaupun itu berbeda agama dengan kami, walaupun berbeda suku dengan kami, dan berbeda keadaan dengan kami, tetapi kami akan selalu mengasihi mereka, karena sama seperti Engkau telah mengasihi kami semua. Untuk itu ya Bapak, kuatkan seluruh anak-anak sekolah minggu melakukan kasih di dalam kehidupannya, baik itu di rumah, di lingkungan sekolah, dan lingkungan mereka tinggal, agar kasih yang daripada-Mu dapat diterapkan anak-anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin dalam kehidupan mereka. Berkati juga orang tua daripada anak-anak sekolah minggu, pekerjaan mereka, kehidupan mereka, berikan kekuatan dan kesehatan agar menjalankan kehidupannya. Orang tua anak-anak sekolah minggu dapat bersuka cita, kuat dan sehat demi memenuhi kebutuhan daripada anak-anak sekolah minggu. Berkati seluruh parhalado gereja-Mu, berkati seluruh jemaat HKBP Banjarmasin, agar mereka senantiasa menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan satu lagu dengan judul lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Yuk kita kumpulkan persembahan yang terbaik. Sambil berdiri juga bisa nyanyikan lagunya. Yuk kita nyanyikan dengan semangat. Lebih indah dari pelangi,
menutup ibadah pada hari Minggu ini, kita menjaga sikap, kita tenang, dan kita bersatu di dalam doa. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang bertambah terang sampai kembang di tengah. 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai kembang penyerangan. Shalom kakak, kita minggu. Saya mau bilang yang kian bertambah terang. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Nama saya Melissa. Mantap. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin. Amsal
20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin. Amsal pasal 4 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amsal 4 ayatnya yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Amin. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai kembang tengah hari. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin.